Isu global merupakan setiap peristiwa yang sedang terjadi dan mampu menyita perhatian masyarakat global. Respon masyarakat terkait isu-isu tersebut bergantung pada pengaruh yang disebabkan oleh isu-isu tersebut. Isu-isu global adalah sesuatu yang sedang dihadapi dan memang ada. Hal ini terjadi sebagai dampak perkembangan hidup manusia. Respon terhadap isu global merupakan gambaran kepedulian sebagai individu. Faktor penyebab isu global yang pertama, perubahan iklim, kedua ekonomi, ketiga kekurangan sumber daya, keempat konflik politik dan militer, kelima pertentangan wilayah, keenam perbedaan budaya dan agama. Contoh isu-isu global yang terjadi di masa kini yaitu kemiskinan, lingkungan hidup, terorisme, dan kesehatan. Yang akan kami bahas pada dalam video ini adalah tentang lingkungan hidup. Judul pada video ini mengingatkan kita tentang isu lingkungan yang sering kita dengar, yaitu sampah, terutama sampah plastik. Penggunaan plastik untuk kebutuhan manusia dari kebutuhan rumah tangga, bangunan, sampai kebutuhan sehari-hari kita tidak lepas dari plastik. Plastik semakin hari semakin tinggi volume penggunaannya, yang jika tidak ditangani atau hanya dibiarkan menjadi sampah, akan menyebabkan permasalahan bagi lingkungan dan manusia. Pertumbuhan penduduk, kebutuhan yang meningkat, gaya hidup, upaya pengurangan sampah plastik yang belum maksimal, serta kurangnya kesadaran diri dari berbagai pihak, masyarakat maupun kurangnya penanganan dari pemerintah negara hingga pemerintahan daerah merupakan sebab-sebab timbulnya isu lingkungan global, yaitu pencemaran limbah plastik. Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungan karena selain jumlahnya yang cenderung semakin besar, kantong plastik adalah jenis sampah yang sulit terurai oleh proses alam atau non-biodegradable dan merupakan salah satu pencemar xenobiotik atau pencemar yang tidak dikenal oleh sistem biologis di lingkungan yang mengakibatkan senyawa pencemar terakumulasi di alam. Dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik adalah jika sampah plastik dibakar secara terbuka, dapat menyebabkan polusi udara yang bisa menimbulkan penyakit kanker. Pada dosis yang lebih besar, bisa mengakibatkan sakit kulit yang serius yang disebut kloregni. Sampah plastik juga dapat mencemari saluran air, irigasi, sungai, danau, pantai, dan tanah. Dalam jumlah tertentu, sampah plastik terbukti menyumbat saluran atau sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Contohnya bisa kita perhatikan di sekitar kita, misalnya di beberapa titik di kota Jayapura. Sering sekali terjadi banjir, karena ketika hujan, banyak sampah tidak terurai di selokan atau parit, mengakibatkan penyumbatan sehingga air meluap di mana-mana dan terjadilah banjir. Kita bisa mengambil contoh pengelolaan sampah yang dilakukan di negara Denmark, tepatnya di Copenhagen atau Ambergris, yang menjadi tempat pengelolaan sampah terbaik di dunia. Di sana, mereka mengelola sampah secara terstruktur atau terorganisir. Rumah setiap warga menyediakan tempat sampah dengan masing-masing kategorinya seperti sampah organik dan anorganik. Yang menariknya bukan hanya itu saja, Copenhagen dikenal sebagai daerah pengelola sampah terbaik karena sampah yang dikelolanya dijadikan sebagai sumber tenaga listrik. Nah, dari sini kita bisa mengambil contoh dan manfaat dari cara pengelolaan sampah tersebut dan diimplementasikan di negara atau daerah kita. Total timbulan sampah plastik sebesar 16% dari total timbulan sampah nasional. Riset timbulan sampah plastik di daerah perkotaan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pada tahun 2005 dari 11% menjadi 15% di tahun 2015. Sebanyak 9,85 miliar lembar per tahun dihasilkan dari 90 gerai retail se-Indonesia. Sebagai perwujudan rasa kesadaran tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah pada 7 Mei 2008. Spirit utama dari Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah adalah secara revolusioner mengubah pandangan pengelolaan sampah dari end of life menjadi reduce at sources and resources recycle. Dengan pandangan baru tersebut, pengelolaan sampah harus bertumpu pada pertama, pengurangan dan pengolahan atau 3R. Sampah sejak dari sumbernya, tidak hanya di TPA atau tempat pembuangan akhir, karena jika tidak terkelola baik, sampah berpotensi menjadi polutan yang membahayakan lingkungan dan manusia. Salah satu upayanya adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan membatasi penggunaan barang atau kemasan yang berpotensi menimbulkan sampah, misalnya membatasi atau menghindari pemakaian kantong plastik ketika berbelanja. Bisa kita ganti dengan tote bag agar bisa digunakan berulang kali. Kedua, pemanfaatan sampah sebagai sumber daya atau sumber energi sehingga dapat menghemat penggunaan sumber daya alam dan mendatangkan manfaat yang lebih banyak.